Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, pembahasan kita kali ini mengenai pembelajaran sosial emosional. Tahukah teman-teman apa itu pembelajaran sosial emosional? Ya, benar sekali. Pembelajaran sosial emosional merupakan praktik pendidikan yang berorientasi kepada pelaksanaan pembelajaran yang mampu meningkatkan kompetensi sosial dan emosional dalam diri peserta didik. Nah, kita akan lebih lanjut membahas mengenai pembelajaran sosial emosional melalui ruang kolaborasi topik 2 kali ini yang akan dipandu oleh saya, Yohana Putrosari, dan dua rekan saya, Widianti Puspita Dewi dan Indah Pertiwi. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan saya Indah Pertiwi Utama. Di sini kita akan membahas tentang pembelajaran sosial emosional. Topik pertama kita yaitu apakah tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Nah, tantangan terberat bagi guru dalam pengabdiannya sebagai guru adalah memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. Pelayanan tersebut didasari oleh peran guru itu sendiri sebagai agent of change atau agen perubahan. Sejalan dengan tugas guru, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtolodo, yang artinya seorang guru harus mampu menjadi suri tauladan. Seorang guru harus memiliki sikap serta perilaku sosial emosional yang patut menjadi contoh untuk orang-orang di sekitarnya. Teman-teman semuanya, terdapat beberapa hambatan yang menjadi tantangan terberat bagi seorang guru untuk menjadi teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Di antaranya yaitu latar belakang karakteristik peserta didik. Kebutuhan tersebut didasari oleh latar belakang karakteristik peserta didik yang beragam, seperti minat, bakat, tingkat kemampuan, status sosial, dan lain-lain sebagainya. Guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, baik itu jasmani dan psikologisnya. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan sebagai faktor pendukung, yakni lingkungan yang memadai dengan ketersediaan sarana dan prasarana atau sarpras dan sumber daya manusia atau SDM sekitar yang mumpuni. Dengan ketersediaan sarpras yang mumpuni dan akan mempermudah kita sebagai seorang guru dalam penyampaian dan pengembangan social emotional learning. Nah, topik yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai kasus yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional berdasarkan pengalaman saya selama PPL 1 dan PPL 2. Yang pertama yaitu guru kesulitan menangani siswa yang nakal sehingga muncul judgment terhadap siswa tersebut, yang dimana siswa itu dikatakan nakal tanpa mencari penyelesaian masalahnya. Yang kedua, guru bersifat tidak sabaran dan tidak walas asih dalam membimbing siswa-siswanya sehingga guru sering marah dan membentak-bentak di dalam kelas. Sedangkan yang ketiga, guru tidak menerapkan sistem AMOM. Baik, kita lanjut topik ketiga yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional. Apa saja tantangan bagi sekolah? Nah, sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menerapkan pendidikan karakter di lingkungan sekolah serta menekankan kolaborasi dengan seluruh komunitas yang ada di lingkungan sekolah agar terciptanya budaya positif, terutama pembentukan karakter peserta didik melalui kebiasaan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, berikut tantangan yang mungkin akan dihadapi sekolah. Yang pertama, secara kontinu dan berkelanjutan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui literasi sehari-hari di lingkungan sekolah. Yang kedua, menyertakan pendidikan karakter di setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga, menambahi program pengembangan diri. Yang keempat, sering memberikan workshop dan seminar kepada orang tua murid. Dan yang kelima, melakukan kolaborasi dengan orang tua murid. Topik selanjutnya kita akan membahas apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Jelaskan lalu bagaimana menghadapi kendala tersebut. Nah, teman-teman, karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional karena peserta didik yang memiliki kecerdasan atau kepekaan sosial emosional yang tinggi akan lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional ini. Akan tetapi, pada peserta didik yang sosial emosionalnya rendah, dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan guru dalam mengasah kepekaan sosial emosionalnya secara rutin dan komprehensif.
bahkan mungkin penuh dengan teknik-teknik khusus dan pendekatan-pendekatan yang khusus. Nah, di sini saya akan membacakan ruang kolaborasi lembar kerja 2.5. Adapun pertanyaannya yang pertama, Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Jawabannya yaitu catatan penting yang muncul pertama kali saat menonton film tersebut adalah saya teringat tentang perjuangan guru, yakni Ibu Muslimah dan Pak Harfan, yaitu dua orang guru yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam dunia pendidikan, di mana dengan usaha dan kesungguhannya mereka berdua berhasil memajukan pendidikan di satu desa terpencil. Selain itu, pelajaran-pelajaran berharga juga dapat diperoleh dari menonton film tersebut, di mana film tersebut mengajarkan kita bahwa sesulit apapun yang kita hadapi, pasti selalu ada jalan untuk melewatinya dan bersyukur adalah kuncinya. Nah, lalu yang pertanyaan kedua, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru menjadi agen perubahan? Nah, Laskar Pelangi adalah sebuah film Indonesia yang dirilis tahun 2008. Film ini bercerita tentang kehidupan sekelompok anak-anak di Pulau Belitung yang menjalani hari-harinya di sebuah sekolah yang jauh dari kenyamanan. Mereka menghadapi berbagai masalah, termasuk kurangnya fasilitas pendidikan, biaya sekolah yang tinggi, dan ketidaksetujuan orang tua. Mereka berusaha untuk mengatasi setiap rintangan yang mereka hadapi dengan berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Makna dari film Laskar Pelangi adalah bahwa anak-anak harus tetap berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak meskipun menghadapi berbagai masalah. Film ini juga menekankan pentingnya kerja keras, keuletan, dan semangat untuk mencapai tujuan. Film ini juga menekankan pentingnya persahabatan dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dari film Laskar Pelangi, kita dapat belajar bahwa guru dapat menjadi agen perubahan yang sangat efektif. Guru yang dipaparkan di film ini guru adalah yang berani, berdedikasi tinggi, dan memiliki perilaku yang menginspirasi. Guru tersebut telah menunjukkan kepada anak-anak dari desa Belitung bahwa mereka dapat mencapai banyak hal yang mereka inginkan selama mereka berusaha dan berani mengambil risiko. Ia juga menginspirasi dan menyemangati anak-anak untuk mengejar impian mereka. Ia membuktikan bahwa dengan usaha keras, semangat, dan keyakinan kuat semua hal mungkin untuk terjadi. Pertanyaan ketiga adalah, Anda bisa menonton alternatif film lain yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan seperti Dead for Squidty. Yang kedua, Sekolah Rimba. Nah, Dead for Squidty adalah film drama tahun 1989 yang bercerita tentang seorang guru bernama John Keating atau diperankan oleh Robin Williams yang datang ke sebuah sekolah elit tentara laki-laki di New England. Keating mengajarkan para siswa tentang operasi seni yang berbeda, cara berpikir yang menentang status quo. Melalui pelajaran ini, Keating menginspirasi para siswa untuk mengeksplorasi kebebasan, pemikiran kritis, dan keberanian untuk mengambil resiko. Film ini menyoroti bagaimana orang yang berani menentang status quo dapat menginspirasi orang lain untuk percaya pada diri mereka sendiri dan berdiri untuk apa yang mereka percaya. Dalam film Dead for Squidty, Anda bisa belajar bahwa guru yang baik dapat menjadi agen perubahan yang efektif. Mereka dapat menginspirasi siswa mereka dengan memberikan motivasi dan dorongan, serta mengajarkan nilai-nilai moral yang lebih tinggi. Guru yang baik dapat memberi siswa mereka kebebasan untuk menemukan jalan mereka sendiri dalam hidup dan menjadi pendukung mereka sepanjang jalan. Guru yang baik juga dapat mengajari siswa mereka untuk berpikir kritis dan mengembangkan. Nah, selanjutnya adalah film Sekolah Rimba.
Film Sekolah Rimba adalah film musikal Indonesia yang dirilis tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Rio, yang dipaksa oleh ibunya untuk bersekolah di Sekolah Rimba, yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis tetapi juga membantu anak-anak menemukan jati diri mereka melalui musik. Rio awalnya merasa tidak nyaman di sekolah ini, tetapi dengan bantuan guru-gurunya yang berpengalaman dan teman-temannya, dia akhirnya belajar untuk menerima dirinya sendiri dan menemukan kreativitasnya. Film ini mengajarkan bahwa dengan memiliki rasa percaya diri dan kreativitas, seorang dapat mencapai tujuannya. Dari film Sekolah Rimba, kita dapat belajar tentang pentingnya peran guru dalam mendorong perubahan positif di dalam sebuah komunitas. Guru di Sekolah Rimba menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi agen perubahan yang kuat dan berdampak positif bagi anak-anak mereka. Guru memiliki kemampuan untuk memberikan inspirasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak untuk berkembang menjadi individu yang berkualitas. Guru yang bisa membimbing anak-anak untuk mengembangkan kemampuan mereka, membangun rasa percaya diri, mengajarkan mereka tentang pentingnya kerja keras dan integritas. Guru juga dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk berpikir kritis dan mengembangkan pemikiran mereka sendiri. Dengan demikian, guru dapat menjadi peran penting bagi masyarakat dalam menciptakan perubahan yang positif. Lalu pertanyaan yang keempat adalah, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Yang pertama, film Dead Food Squidty, dan yang kedua adalah film Sekolah Rimba. Nah, yang dapat saya pelajari dalam film yang pertama Dead Food Squidty adalah, dari kejadian film Dead Food Squidty kita dapat belajar bahwa seorang guru harus mengejar mimpi mereka dan mengembangkan potensi maksimal. Ini penting karena jika seorang guru memiliki minat tertentu, mereka harus membuat keputusan yang membuat mereka bahagia. Hal ini dapat membantu siswa mengembangkan kepercayaan diri dan pemahaman tentang bagaimana mencapai tujuan mereka. Sementara itu, dari film Sekolah Rimba, saya dapat belajar bahwa kita harus berani mengambil resiko dan tetap terbuka terhadap ide baru. Ini penting untuk pembelajaran sosial emosional karena orang yang berani mengambil resiko akan lebih mampu untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda. Ini juga memungkinkan orang untuk belajar bagaimana berpikir secara kritis dan mengembangkan fleksibilitas dalam mengembangkan situasi yang berbeda. Lalu dalam film Sekolah Rimba yang pertama, yang pertama adalah kesadaran diri. Setelah Butet tidak mengajar lagi karena kekurangan dana, ia rindu dengan anak-anak, kemudian merenungkan diri dan meyakinkan dirinya untuk memperjuangkan agar mereka tetap belajar. Butet membuat jalan keluar dengan melakukan seminar atau mendapat donasi. Akhirnya Sekolah Rimba pun tetap ada. Lalu yang kedua adalah empati atau kesadaran sosial, yaitu Butet peduli terhadap anak rimba dari bagian hulu yang hanya melihat dari kejauhan. Kemudian Butet mengajaknya untuk mengikuti Sekolah Rimba yang ada di bagian hilir. Lalu yang ketiga, pengelolaan diri. Butet memahami kebutuhan rimba untuk dapat membaca, memahami, dapat berhitung, serta sedikit belajar tentang hukum agar tidak mudah dibodohi. Bahwa sekelompok orang yang ingin memanfaatkan tempat tersebut untuk hal pribadi. Lalu yang terakhir adalah relation skill, yaitu para relawan dalam merancang pembelajaran yang ada. Nah, teman-teman, kita telah membahas mengenai praktik baik pendidikan yang berorientasi pada penerapan pembelajaran sosial dan emosional secara spesifik mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi. Nah, telah kita dapatkan bersama bahwa dalam penerapannya tentulah tidak mudah.
Dan kami juga telah menyajikan berbagai rangkaian cerita dan film yang dapat memotivasi untuk kita tetap semangat dalam menghadapi tantangan dan hambatan tersebut. Oleh sebab itu, jangan mudah menyerah dan teruslah berkarya. Sampai jumpa.